terdengar lagi suara langkah dari samping kanan. Oke, kita balik samping kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKP ini memang ada entitas-entitas yang ada yang menyambut ketika melakukan permisi. Cuman ada sebagian juga yang seperti Om mau bilang, saya merasakan juga ada yang kurang berkenan. Ini sebenarnya bangunan apa sih? Kok misah dari bangunan-bangunan gede yang lain? Saya nggak tahu ini praktek ilmu pujon permindahan atau dia memang ada satu ada satu penguasa dulu yang nggak jauh dari sini yang memelihara mereka, Mas. Aku emang gonang di. Ya, halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi. Dan sekarang GAD-nya banyak yang spesial, Om. Iya. Karena kita banyak yang nemenin penelusuran kolaborasi malam hari ini dengan channel Wani Ora. Wani Ora Reborn. Nah, Iya, iya. di tengah-tengah kita sudah ada Mas Gabul dari Wani Ora Reborn. Selamat datang Mas Gabul. Matur nuwun sudah menemani Sama-sama matur kita nuwun. Iya. penelusuran Masih. pada malam hari ini. Siap. Dan di sekitar kita, di belakang kita sudah ada sebuah bangunan yang jadi titik pertama kita untuk bercerita. Sedikit spill, kita ini berada di lokasi sekitaran lereng Gunung Merapi. Kalau di Jogja itu urutannya lewat Kaliurang, jadi ada salah satu villa seperti itu yang konon dulu suka digunakan untuk lokasi makrab. Dan ketika beberapa kali digunakan untuk makrab, dari beberapa tutur masyarakat ada yang mengalami kesurupan seperti itu. Nah, sehingga malam hari ini tim KTJ sama tim Wani Ora Reborn pengen melakukan penelusuran, kemudian bercerita apa yang dirasakan nanti, apakah sama, apakah relate dengan yang diceritakan sama orang-orang. Sebelum ini sama Mas Gabul, sebelum kita masuk ke dalam, yang bisa diceritakan tentang lokasi ini sendiri apa Om? Sejarahnya ataupun mitosnya? Iya, kalau tempat ini seperti sering dipakai untuk pertemuan gathering atau ini ya, makrab ya. Dan saya melihat memang banyak entitas-entitas bawah ya, entitas bawah itu yang ada di lereng gunung biasa kas, yang mereka masih muda dan mencari jati diri, gitu. Ini pertama. Yang kedua, ada satu tempat yang dia sudah sangat lama jauh dari manusia,
Jadi ketika bersinggungan dengan energi manusia, mereka seperti ada eksistensi ingin berontak atau memberikan argumen gitu. Jangan terlalu dekat di sini. Terus yang ketiga, mungkin nanti Mas Gabul yang akan menjelaskan ya. Tapi saya sekilas sekitaran jalan di sini itu tidak baik-baik saja. Gitu secara Metafisik ya. Apakah ini memang ditaruh ataupun mereka memang suka mengganggu di situ? Tetapi kasus-kasus kepleset, jatuh, itu sangat sering. Kemudian kalau yang ini nanti kita turun ke bawah ya nanti setelah ini. Tapi di balik ini juga ada misteri Mas Di. Dari bangunan kita ini, kasus-kasus kesurupan ataupun kerasukan itu juga ada sesuatu hal yang mungkin pantangan, dilanggar, atau terlalu capek juga bisa. Tapi saya melihat ada satu entitas seperti gerombolan atau disebut seperti bukan kerajaan ya, tapi kelurahan sih, kelurahan jin gitu. Kelurahan ya. Iya, karena mereka menyebut kepalanya dengan Mbah Lurah. Mbah Lurah. Di situ sih. Oke, kalau Mas Gabul sendiri mungkin ada yang dirasakan dan mau diceritakan untuk pembuka kita sebelum kita nanti masuk ke dalam. Iya, makasih Om Hao, makasih Mas D. Jadi memang tadi sempat sebelum berada di TKP ini datang dari kejauhan ya Mas ya. Datang dari kejauhan memang sudah merasakan sebetulnya getaran-getaran energi mistis itu kuat entitas. Kalau Om Hao bilang entitas yang ada di area ini banyak Mas D, banyak dan bervarian ragamnya. Betul, saya pun juga merasakan ketika tadi belum sampai ke titik area ini, masih di halaman yang lumayan jauh lah, sekitar 50 meter dari TKP ini. Memang ada entitas-entitas yang ada yang menyambut ketika melakukan permisi. Cuman ada sebagian juga yang seperti Om Hao bilang, saya merasakan juga ada yang kurang berkenan. Ada pro sama kontranya ya? Iya, ada yang kurang seperti merasa terusik wedong ngopo ning kene, istilah bahasanya seperti itu. Ya, cuman dong ngopo iki? Udah arep dong ngopo ini ya. Mungkin pertanyaan yang benar muncul di sosok-sosok yang tak kasat mata seperti itu Mas. Ya makanya betul nanti ada sesi olah rasa. Mungkin disitulah nanti semua apa yang dirasakan oleh seseorang yang akan melakukan olah rasa itu bisa benar-benar dirasakan Mas Om Hao. Dan nanti kita akan menceritakan, karena yang memang betul yang dikatakan Om Hao, kelurahan Om. Iya, seperti ada kelurahan karena memang ada seperti Pak Lurahnya. Ya, dan saya sempat melihat, semoga karena ini ketika kita sudah datang ke titik ini seperti agak menjauh mereka. Cuma tidak jauh dari sekitaran, cuman memang di dalam sini empty. Iya, jaga jarak Mas. Jaga jarak. Iya. Ketika tadi yang sama Mas ini. Iya. Ketika saya coba nge-track dalam tuh, Mas memang gitu. benar. Memang agak unik sih ini. Iya. Kalau kerajaan memang ada satu wilayah ya, ada raja pasti. Kayak kelurahan tuh teritori tapi banyak gitu loh pasti. Bentar. Ini jaga jarak itu karena takut dengan kita datang dengan lampu-lampu dan sebagainya, atau memang ada yang memerintahkan untuk udah jaga jarak, ini mau ada yang masuk seperti itu atau gimana? Komplit sih. Komplit. Dan mereka justru mendekati lampu pengen gitu lihat. ya. Ada. Datang jauh-jauh pengen lihat ada. Yang menjauh ada. Yang malu-malu pengen dekat ada. Iya. Gitu. Iya, betul. Itu sih. Karena gini Mas Gabul, biasanya Iya, di beberapa lokasi yang didatengin sama teman-teman KTJ, Iya. ketika kita datang mereka itu malah kayak ngumpul seperti itu, malah kayak ngundang teman-temannya untuk ngumpul itu. Iya, ngumpul-ngumpul Nah, apa. kalau di sini nih ya jaga jarak gitu ya. Iya, kalau iya di sini memang seperti itu, Mas D. Jadi ada yang pengen mendekat, ada yang memang jaga jarak menjauh. Oke. Memang betul. Jangan deket-deket ya. Iya. Deket-deket nanti sayang katanya. Oke, kemudian kalau dilihat dari ini ya, beberapa artikel Om, ini kan saya sempat baca beberapa situs bangunan di tempat ini udah berusia cukup lama, bahkan dari prakemerdekaan. Bahkan ada yang menyebutkan dulu Presiden Soekarno pernah datang ke tempat ini. Kalau boleh diceritakan, ada nggak sih nilai-nilai
apa ya? Pasti kan ada sesuatu yang spesial sampai beberapa tokoh besar itu ke sini kayak gitu. Iya, tentunya tempat ini juga menjadi tempat untuk mencari inspirasi dan ilham ya. Ada beberapa tokoh penting, tapi juga ada beberapa tokoh penting yang tidak diketahui yang kesini atau menyembunyikan identitas. Tempat ini juga membuka satu gerbang komunikasi dengan keraton yang ada di atas. Ini beda, kalau yang di atas itu keraton. Iya, iya. Nah, ada yang di sana. Sana keraton, di sini Kelurahan. Nah, karena ada di bawah ya, di bawah kaki gunung gitu. Oke. Dan apa ya? Ada teritori yang berbeda ketika nanti kita menjajaki suatu tempat, bukan yang di sini. Yang di situ memang auranya kuat dan positif. Tapi ini kaitannya dengan beberapa orang yang tujuannya untuk tertira, untuk doa, untuk semedi itu di tempat itu. Oke. Jadi auranya tentunya begini, kalau yang negatif itu kan lebih frontal dan brutal ya. Kalau yang ini tuh lebih kuat dan halus gitu. Tapi lebih kuat justru. Kalau yang umum itu mungkin gampang berinteraksi, tetapi daya risikonya rendah gitu. Lalu yang tempat yang lebih lebih positif itu susah berinteraksi, tapi apa yang dirasakan lebih kuat. Gitu. Kuat tergantung nanti pikiran orangnya gitu. Berarti malam ini bisa jadi kita bisa ketemu dua-duanya, Om. Iya. Negatif ya, positif ya bisa. Iya, semuanya berbaur di sini menjadi satu. Mantap. Terus sebelum kita masuk nih sama Mas Gabul. Iya Mas De. Kalau Mas Gabul di channel ini ya, Paniora Reborn itu kan Iya. kalau saya lihat penglihatan saya loh ini. Iya. Ini kan sering banget ketemu sama apa ya, permasalahan lintas dimensi seperti itu. Iya. Kemudian ada penanganan, ada apa namanya? Saya kayak lihat nih, ini kayak siap baku hantam seperti itu. Ini apakah nanti di sini ada semacam apa ya, hal-hal yang jadi pemicu baku hantamnya atau sudah terkondisikan? Ya, saya sebagai orang yang apa ya, yang nggak ngerti sampai ke sana, kayaknya perlu mendapat penjelasan yang kayak gini. Iya. Buat siap-siap. Ya, kalau untuk kasus yang baku hantam tentunya sudah memang spesifikasi di arah sana, Mas De. Gitu. Jadi kalau kita pun eksplor seperti ini beda. Oh, beda. Beda. Jadi Aman, ya. memang Aman ya. iya aman. Kita memang sudah wajib di setiap eksplor manapun. Uluk salam, permisi, kula nuwun pasti. Oke. Tapi kalau untuk merasakan segala sesuatu yang ada kekuatan energi mistis yang ada di area ini jelas. Ada yang berusaha mengganggu, ada yang tidak. Semuanya itu nanti akan berjalan natural, Mas. Oke. Tapi kalau untuk tadi seperti yang baku hantam, insya Allah nggak terjadi. Ya, aman bro, aman ya. Nggak akan terjadi. Oke, mungkin nggak usah lama-lama, kita nanti mau masuk ke dalam. Monggo Mas Gabul, sebelumnya apa mau dipersiapkan dulu, mau dilunurkan dulu sebelum kita dalam? Langsung aja Langsung, Mas, ya. langsung ya. Yuk, teman-teman, kita langsung Sudah ke ditunggu. dalam. Ya sudah lumayan, pasti lumayan lama ini Mas. Ya. Sudah halang-halangnya cukup tinggi, 1 meteran lebih. Kamar mandi. Ini lantainya masih ini ya, tegel lawasan ya. Ini sebenarnya bangunan apa sih? Kok misah dari bangunan-bangunan gede yang lain? Ini mengalami banyak fungsi ya Mas ya. Jadi pernah jadi apa? Gudang. Kayaknya juga untuk penyimpanan gitu ya. Terus dapur sih pernah, tapi dapur-dapuran itu yang maksudnya buat ini aja. Sempat beberapa kali dipakai tempat peristirahatan misal over capacity juga di sini, tapi nggak terlalu banyak karena terkadang orang yang sampai malam atau tidur di sini di malam-malam tertentu mereka selalu diganggu ataupun di suara ya, ada suara itu anak-anak kecil yang dominan justru. Tapi sumbernya dari belakang sini sih. Belakangnya aku kedistrak sama pohon ini. Iya betul. Iya. Udah, jangan disenter. Jangan disenter. Kita ceritakan dulu aja. Iya. Oke, Kalau- Mas Di, siap. Iya. Mas Gabul, gimana Mas yang dirasakan di sini? Ada something yang apa ya, lebih
lebih padat atau gimana? Kalau ini ketika masuk memang tidak merasakan sesuatu yang energi di dalam ruangan ini tidak begitu kentara, Mas. Cuman memang saya merasakan di balik ini, di belakang bangunan ini yang memang kekuatan energinya yang kuat. Jadi seperti yang Om Hao bilang tadi, dulunya yang suara-suara ataupun sesuatu yang ditimbulkan sebetulnya saya kira dari belakang bangunan yang kita berdiri saat ini, Mas D. Seperti itu. Karena memang banyak ya Om Hao ya. Iya. Kayak ada itu loh, Mas. Oh ya, sorry kayak salah. Ada apa kayak kuyang. Lidahnya panjang. Leak kan? Iya, saya malah feelingnya lebih Apa ke leak. itu? Masa di Jawa? Matanya besar kayak buto. Ini visualnya ya, nanti mungkin ceritanya Om Hao. Kemudian ada rambutnya putih, kayak khas Bali-Bali gitu. Ini panjang. Kemudian dia Siung. bisa menjulurkan Siung. siung. Ya, Ini Ini ada gini, taring siung. seperti itu. Sini panjang. betul. Tapi bawahnya itu nggak tahu. Enggak ini. Oh, kayak gombal terbang gitu. Tapi saya melihat tangannya Oh ya, kecil tangannya. berkuku seperti itu. Lagi gini. Iya gini. Ini kayak bawa anu ya, aku nggak tahu ya ini apa yang sering dipakai buat tujuan itu ya, Mas. Nyuri bayi kandungan itu loh, Mas. Iya, kuyang istilah di luar Jawa ya Om Iya. Hao ya. Itu kan ya memang kalau kuyang di sana memang sosok yang spesialis, dia memang mengambil bayi Om. Cuman sosok itu iya memang betul pasti ada. Ya, dengan perwujudan seperti yang diceritakan Mas D tadi memang betul. Dengan lidah panjang seperti leak, cuman memang di tampilan bawahnya seperti samar-samar tidak Iya, terlihat. Cuman untuk kukunya panjang memang betul. ada ya. Iya, Tubuhnya. ada kukunya. Iya, Ini betul. ada satu lagi, Mas, dari sini. Dari Dia samping. muter. Cuman kalau ini versi putih, ini versi merah mesti. Merah. Itu kayak cowoknya, ini ceweknya. Oh, kayak sepasang gitu ya. Tapi itu leak merah mungkin ya. Maaf ya, Apa kalau ya? salah ya maksudnya. Mirip-mirip sih Om, soalnya. Kayak pakai itu loh, Mas, rambutnya wig, tapi dari pavia itu terus. Ya panjang. Ini Panjang. kayak di pelintir-pelintir gitu Iya. ya. Kayak dikepang. Iya, 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 kayak kayak di dikepang. Tapi ini tuh apa gitu loh, Mas? Maksudnya nggak bisa lihat ini organ atau baju, tapi ya ada tangannya gitu juga, Mas. Iya, ininya memang dilihat secara detailnya memang kayak separuh itu ya Om ya. Kayak separuh. Separuh sisa nggak sempurna bawahnya. Iya, nggak sempurna. Cuman di balik dia itu mengkeram banyak janin-janin gitu. janin. Janin Bayi manusia. Saya nggak tahu ini praktek ilmu pujon permindahan atau dia memang ada satu penguasa dulu yang nggak jauh dari sini yang memelihara mereka, Mas, dan diberikan tumbal atau apa itu berupa bayi gitu. Tapi ini lama banget sih dan mereka tak bertuan katanya. Menggunakan tempat ini untuk naruh tumbalnya sehingga sering terdengar suara anak-anak nangis. mohon maaf, mungkin kayak apa ya, semacam tempat penitipan gitu Bu. Iya, untuk naruh Untuk ini ya? sementara gitu. Betul. Soalnya gini, Om Hao sama Mas Gabul, saya Iya. kayak familiar dengan sosok yang seperti ini. Pernah ketemu di pohon-pohon besar dan tua. Iya, iya. Apakah memang itu spesialis dalam tanda kutip yang menjaga pohon itu, atau memang seperti tadi yang Om Hao ceritakan, ini kayak suka ngambilin energi janin seperti Iya. itu. Kayak memang ngambil energi janin sih, Mas, Memang ya. iya. Karena mereka terbentuk dari sesuatu hal yang warna itu kan mengikuti warna klorin ya, kayaknya ya. Gitu. Tapi ini masih masuk dalam taraf siluman sih ya, bukan devil gitu, bukan satanis, bukan. Tapi memang mereka pernah ada miara gitu katanya. Dan penguasa lingkungan sekitar sini. Yang kadang kalau ada anak lahiran atau apa pasti diganggu, Mas. Iya. Termasuk perempuan misal hamil gitu ya, udah 8-9 bulan, pengen main ke sini jatuh gitu. Itu sih. Iya. Gimana Mas Gabul? Ya seperti itu Mas D. Jadi kalau yang sosok dua yang memang sepasang bisa kita bilang, karena memang dari perwujudan hampir sama, cuman bedanya memang sosok, beda jenis kelaminnya ya Om Hao ya. Cuman kalau saya melihat Mas D, Om Hao,
bukan sosok orisinilnya dari dulu yang berada di sini. Nggih. Pengaruh dia berubah. Jadi ada ini Mas, layar-layar pelapis-pelapis. Membentuk hingga terbentuk satu sosok ini gitu. Iya. Bisa gitu ya. Berarti ini tua ya hitungannya. Tua pasti tua. Sampai bisa memanipulasi. Berarti misalnya dia mau mewujud dengan wujud yang lain, wujud yang baru gitu ya. Mampu. Bisa. Kadang dia menyerupakan jadi bayi-bayi merah. Oh gitu. Iya. Enggak. Iya, kaget Mas D. Ada lagi mungkin yang dirasakan atau kita mau explore Kita explore aja beberapa sudut. Monggo nanti kalau misalnya Mas Gabul Penting, lihat apa, mau ikut cerita ilingan, apa, Mas. ikutin intuisi aja. Ini sih Mas penghuninya dari tadi. Kalau ya Gantung gitu loh Mas. dari balik bangunan ini ya Om, memang di sini yang Ini loh Mas, yang akar-akar loh. Ini yang gelantung-gelantung Mas D ini. Tapi itu tadi apa spanduk gitu enggak kan? Dan Ini mancungnya gini Mas, daunnya Mas. oh ini kayak Oh, iya. akar-akar beringin gitu sih. unik. Itu bukan dingin Mas. Kayak mirip. Cuman bukan beringin ini Mas. Iya. Mas D, bukan. Dan akar-akar ini Om Hao, tadi melihat sebelum masuk ke bangunan pun sesuatu banyak yang turun dari atas ke bawah. Apa Malu kerdil itu loh Mas. Ya kayak malu-malu Apa kecil. buahnya mereka ya? Jadi kecil-kecil pada kayak kalau istilahnya pelorotan ya Mas ya, Iya, turun dari set. Oke, kalau misalnya eksistensi mereka itu sudah lama ya Mas Gabul sama Om Hao, kan di sini juga sudah ramai masyarakat seperti itu. Ada nggak sih kayak kejadian-kejadian yang dialami masyarakat atau teror atau apa terkait dengan yang ada di sini? Dan maksudnya itu beneran mau usil atau pengen ada yang disampaikan sebenarnya? Kalau menurut Om Hao sama Mas Gabul? Om Hao dulu. Sebenarnya gini, ini sudah bentukan tempatnya ya. Kemudian tempat ini tuh ditinggalkan orang gitu. Orang akan memiliki satu aktivitas di tempat ini tuh jarang. Jadi mereka membentuk tempat ini biar singgup dan tidak didatangi Mas. Ini yang pertama. Yang kedua menyebut mereka ini ya hunian kita gitu. Dengan entitas-entitas yang ada. Bahkan ini ketika dulu aktif pun orang seolah-olah diusir gitu. Berikutnya yang ketiga, kalaupun mereka nongol ya itu eksistensi. Yang tadi yang tanya, ini mau ngapain ke sini? Karena mereka memang antisosial Mas. Oh gitu. Iya, itu. Antisosial loh. Ya, antisosial baik di dunia mereka, di dunia kita. Termasuk entitas-entitas tak pikir di sini banyak kayak genderuwo atau kuntilanak itu nggak ada. Antisosial di dunia mereka itu definisinya berarti nggak gaul sama Enggak, hantu-hantu ngeblok sendiri. Punya koloni biasa sendiri. oh gitu. Mereka sama kronik-kroniknya. Iya. Ini antisosial astral club. Iya, cuman tuh koloni yang dimaksudkan Om Hao di area-area belakang ini aja loh. Iya. Di belakang rumah ini. Justru malah ini ramenya di luar Mas. Di luar. Benar. Iya. Oh, kayak kita tuh apa ya? Aku bayanginnya kita tuh disediakan wadah, kita masuk, nah yang lain tuh nonton di luar gitu ya. Kayak kita dalam akuarium. Iya, dalam akuarium. Terus lampu ini kan nyorot ke kita nih Mas. Di atas kan nggak kena. Ya, mereka kayak normal aja lihat dari atas gitu. Lihat dari Cuman atas, kalau di sini kelihatan. kayak pelorotan gitu. Nah, ya. Jauh. Ada suara. Iya. Ya. Kalau terdengar sempat ada seperti suara ya. Apa itu tadi? Bukan hewan itu. Di Waktu tak sorot kayak kita nutup gini loh Pak. di sebelah utara bangunan Om Hao. Gitu. Bener ya, saya bilang utara ya nih ya. Nih, Merinding. Oh, Ya, beneran, ini Mas? sudah mulai kerasa. Ini kalau ini beneran Mas D, Om Hao, saya juga Iya, nih. mulai merasakan Sama ya? merinding. iya. Cuman nggak kelihatan nih bakal Iya. panjang, cuman terasa merindingnya manusiawi, perasaan yang normal yang kita rasakan Om Hao ya. Ketika entitas-entitas itu mulai mendekat, memperhatikan ini. Oke. Jadi saya diseret dia kayak lari gitu. Jadi lari gitu ya. Sama ini saya pengen tanya, mumpung kita masih di sini. Apa ini beda sama yang lain? Apa toh? Ini daunnya kan nanti Beda. Tergoyang ya?
Nah, Ini. ini. Mungkin teman-teman Ini kameramen beneran ada bisa ini setting loh. bisa Ini kan nggak masuk. harusnya gerak semua mas. Iya, Cuma betul. apa, nggak digantungi, yang gantung banyak banget. Gini, misal ini cuman pengaruh angin atau lebih ke metafisik? Ini sih kalau saya Heeh. logika ini kan nggak ada yang bergerak nih mas. Iya. Nggak ada. Ini nggak ada angin sekali mas. Tuh. Kok merinding mas? Banyak mas. Ada, Iya. mas. Di atas ya seperti yang tadi saya bilang mau jadi banyak seperti anak-anak kecil-kecil yang bergelantungan dan ya nggak ada angin sama sekali yang dan yang lain pun tidak bergoyang sama Nah, sekali, Jadi kan cuma apa? tidak bergerak sama sekali. Nggak bisa loncat. Pas ini di apa namanya Atasnya. depan-depan kita kalau misalnya memang di dimensi sana Udah, dia udah. nonton kan pas gitu. Ya ini sudah dia berhenti. Mas kalau misalkan tadi ini Oh iya berhenti. ya dia udah berhenti Mas De. Loh, lagi nih. mulai Udah lagi lagi. ya Kak di kita Ngomongin bilang ngomongin ini cuman bisa dibilang mereka berani loh ini Om. Iya. Karena mereka menganggap ini kamu masuk ke teritori. Iya tempatnya Iya. rumahnya. Iya. Berarti ini kayak ini ya entitas setempat yang ketika ada orang masuk ke sini dia kayak ingin menyampaikan ini tempatku, aku Iya. ada di sini kayak Iya. gitu. Iya. Iya. Oke. Kayak sedikit intimidasi ya ini ya. Terus kalau misalnya yang Nyun Sewu di jalan tadi, Om kan sempat bilang jalannya ini sepanjang jalan nggak baik-baik saja. Terus kalau ada yang kepleset atau apa, katanya ada apa ya keterlibatan dari entitas yang ada di sekitar sini. Kalau Mas Gabul merasakan gimana? Ya, jadi Yang saya mas, kalau ini ditinggal tuh kenceng nggak? Mas? ya betul. Gerak Kalau ini. tidak kita sorot, Ini. Muter ya? muternya Loh, ini. kencang banget, Ini loh. kencang banget. Iya, Loh. ya emang kencang banget. Benar. Loh, Ya, Mas. dan dia Ini gerakannya pun ini. gerakannya ini sambil Maju ke kita loh, tidak hanya muter, maju ke sini, maju ke kita Om. Iya. Apa sih di matanya Om ini apa? Visualnya? Digandulin banyak mas. Apa? Entitas kecil. Kecil. Hah? Warnanya? Merah. Juga Mas Gabul? Sama merah. Iya. Berarti aku nggak ini ya? Monggo yang tadi sempat kepotong. Iya, Nyun Iya, Sewu sini. Mas Gabul. Gimana yang tadi di jalanan? Di jalanan sepanjang di area kita explore ini ya, Mas De Om Ho ya. Sama ini, sama yang di jalan buat lalu lintas kendaraan. Oh di jalan sepanjang jalan Iya, perjalanan sekitar sini. sekitar sini. Oh iya. Kalau itu sama yang saya rasakan dengan Om Ho yang diceritakan tadi kurang lebihnya hampir sama Mas De ya. Jadi kalau apa ya sosok-sosok yang sebetulnya teritorial yang cukup luas Mas De. Ya karena memang yang sepanjang jalan ini terhitung dia di bawah lereng di apa ya Om Ho ya istilahnya di lereng kaki apa di dasaran gunung ya. Nah itu ya memang masih ada kaitan erat dengan yang di atas. Jadi entitas yang saya rasakan di sepanjang jalan pun juga kurang lebihnya banyak yang sesuatu hal yang bermacam-macam sih Mas De. Banyak banget, banyak. Asli entitas di sini seperti yang ada di sekitar kita atau dari orang naruh? Nah, ya ini kalau ditanya seperti itu, iya Mas De. Jadi ada entitas-entitas yang memang sengaja itu ditaruh, itu iya. Dan itu yang bisa kita bilang mengganggu dalam kapasitas mengganggu atau bisa lebih dalam kapasitas yang membahayakan. Ya, ini untuk ini aja ya, konfirmasi aja ya. Iya. Biar, mungkin teman-teman bisa Hati-hati, hati-hati kalau, ya. lewat jalan licin, gelap dan sebagainya. Sama tetap ini ya fokus kayak gitu. Biar Betul. nggak ngeliur. Iya Nggak betul ngeliat. Mas, fokus ya. Oke, Om Ho sama Mas Gabul sama Sobat Javanika semuanya. Kalau dari yang kita rasakan kan cukup ini ya, kenceng ya sebenarnya energi-energi yang ada di sekitar sini. Nah sayangnya, kita
nggak hanya di sini Om sama Mas Gabul, nanti kita mau ke beberapa spot karena kita berencana untuk melakukan apa ya, metafisik experience seperti itu, atau yang kita namakan olah rasa. Nah, nanti sebelum kita melakukan olah rasa, kita mau cari beberapa spot yang memenuhi syarat dalam tanda kutip dan kondusif, sama beberapa volunteer atau relawan dari tim Wani Ora Ribon untuk membantu kita dalam proses olah rasanya. Aman Om sama Mas Gabul? Iya. Mungkin sebelum kita ke sana ada yang mau dituntaskan di sini atau sampun? Oh lihat ini lagi sih. Oh gitu. Beneran. Oh, lihat lagi. Ada nasi bau udah pindah sih. Ini aroma ininya wangi, pandan, kembang. Kalau saya ya, tidak tahu yang lain. Tapi samar-samar gitu mesti. Iya. Ini hilang. Dan Ini anunya apa? Dinginnya itu beda gitu mas. Jadi pas masuk sini awal tuh rasanya pengap. Padahal ini terbuka ya. Terus daerahnya dingin. Terus juga singup. Tapi semakin kesini dinginnya tuh kayak gimana gitu loh mas. Kayak masuk ke sini tuh menusuk. Iya. Ya, setelah kita berbicara panjang dan lebar Mas Om tentang entitas-entitas yang ada di sekitaran itu, ini justru mereka semakin keponya ke ini semakin mendekat. Kalau ini justru yang seperti yang jenengan Mas Dey bilang, biasanya kalau itu Iya, penelusuran pada ngumpul, nah ini tadi ini pada wah mendengar Mas sekitaran area kita. Di belakang. baru 1 titik loh. Gimana? Kita aman untuk lanjut? Lanjut aja. Lanjut, Mas Ya. Gabul. Oke, teman-teman, kita lanjut. Pamitan sama yang di sini. Pamit nggih, matur Terima nuwun. kasih. Yuk sini. Monggo.